أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Yang ke-103 daripada surat Al-Quran, Suratul Asri Makkiyatun wa ayatuha thalath. Surat yang bernama Al-Asr diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Para ulama tafsir berbagai macam pendapat menerangkan apa yang dimaksud dengan itu Al-Asr. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan maksudnya Al-Asri itu adalah masa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa? Itu untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya itu masa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di alam ini adalah, khususnya di alam dunia, Allah ciptakan adalah bermasa. Ada yang masanya 40 hari, ada yang masanya setahun, ada yang masanya 100 tahun, ada yang masanya 1000 tahun. Apabila habis itu masa, maka sesuatu itu tidak akan dapat berguna lagi. Sesuatu itu akan hancur, sesuatu itu akan fana. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan manusia itu seringkali lupa dengan masa. Makanan, minuman, obat-obatan kalau sudah habis masanya, kadaluarsa, dibuang, kada kau dipakai lagi. Duit kalau sudah kadaluarsa, berapa banyaknya berisi duit, kada terpakai lagi. Nah, umur manusia pun kalau sudah kadaluarsa, maka umur itu tidak akan berguna lagi. Para muhibbin rahimakumullah, di waktu kita sakit itu sudah tanda-tanda bahwa umur kita mendekati kadaluarsa. Buktinya, orang yang sakit itu dia hanya dibolehkan memberikan hartanya sepertiga. Orang sudah sakit garing, bolehlah berwakaf seluruh hartaku kewakafakan, kada boleh. Karena 2/3 sudah merupakan hak waris, cuma sepertiga. Hartaku seluruhnya kuwakafkan untuk masjid, atau kuhadiahkan untuk fulan, atau kuberikan untuk fulan. Sahkah? Kada sah. Yang sah cuma sepertiga. Nah, ini menunjukkan bahwa umur itu sudah mendekati habis masanya kadaluarsa. Nah, kapan umur itu habis? Kalau sudah roh kita sampai di hulqum. Nah, itu sudah kadaluarsa. Apapun yang kita perbuat daripada kebaikan, kalau sudah roh itu di hulqum, tentu tidak akan ada gunanya lagi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa ini untuk mengingatkan kepada kita agar menggunakan masa itu sebaik-baiknya. Karena masa yang lalu tidak akan bisa diulang.
sampai kapanpun tidak akan bisa diulang. Masa yang telah lalu itu berlalu. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahwa dimaksud dengan wal asri itu adalah demi salat asar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi salat asar? Itu untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya salat asar itu, betapa mulianya salat asar itu. Sehingga dikatakan yang paling mulia di antara yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Peliharalah sembahyang yang 5 waktu itu, jangan sampai dikeluarkan dari waktunya, terutama sembahyang wusta, sembahyang asar. Dan risiko orang yang melambatkan atau mengeluarkan asar dari waktunya itu sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man taraka salat al-asar faqad habita 'amaluh." Orang yang meninggalkan secara sengaja sembahyang asar, gugurlah amal ibadahnya pada hari itu. Mulai pagi sembahyang subuh, sembahyang zuhur, bersedekah, memberi makan orang, macam-macam, tapi asar tak imbah maghrib menggawinya, habita amaluhu, gugur amalnya. Di dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan, dan juga tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan, hukiya anna imra'atan tasihu fi sikatil Madinah wa taqulu dulluni 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha madha hadatha, qalat ya Rasulullah inna zawji ghaba fazanaitu faja'ani waladun min az-zina fa'alqaitu fi dannin min al-khal hatta mata thumma bi'na dhalika al-khalla fahal li min taubah. فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم بسببه وأما القتل فجزاؤه جهنم وأما بيع الخل فقد ارتكبت به كبيرة لكني أظن أنك تركت صلاة العصر. Dikisahkan ada seorang perempuan berteriak-teriak di jalan kota Madinah. Perempuan tadi berteriak, minta tunjukkan, minta bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di jalan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertanya kepada perempuan, "Madza hadath?" Apa yang terjadi? Kata Rasul. Ada apa? Perempuan tadi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami ulun tidak ada." Artinya laki ini kemana? Kan merantau, pada tahu. Suami ulun merantau, kadada di benua. Fazana itu maka ulun berzina. Akhirnya ulun hamil dan beranak. Anak itu ulun buat di dalam wadah besar yang berisi cuka. Akhirnya mati anaknya. Begitu anaknya mati dalam cuka tadi, kami jual cukanya. Maka ada mayat dalam cuka itu, dijual cukanya. Fahal li min taubah, adakah ulun itu tobatnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita menjawab, amma zina
fa'alaikir rajmu bisababihi. Adapun zina itu, kata Rasulullah, engkau mesti dirajam. Rajam itu diandak di tanah lapang, diseru kaum muslimin, disuruh manawaki lawan batu sampai mati. Itu hukuman orang berzina, supaya di akhirat bebas. Nah, ikam berzina itu hukumnya adalah rajam. Adapun ikam membunuh anak itu, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Adapun ikam menjual cuka nang dalamnya ada mayit, dalamnya ada bangkai, itu engkau melakukan dosa yang besar. Tetapi aku menyangka, ujar Rasulullah, bahwa engkau wahai perempuan meninggalkan sembahyang asar. Artinya apa? Bahwa orang yang meninggalkan sembahyang asar itu berpotensi, berpeluang untuk melakukan berbagai macam maksiat. Makanya dalam Al-Quran disebut secara khusus, hafizu ala salawat was salatil wusta. Pelihara sembahyang 5 waktu, terutama asar. Karena orang yang sengaja meninggalkan asar ini berat risikonya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat ini, wal asri, demi salat asar. Demikian menurut sebagian pendapat ulama tafsir. Nah, jadi wal asri itu ada yang mengartikan demi masa, ada yang mengartikan demi salat asar, ada lagi yang mengartikan nanti demi masa senja, waktu senja. Macam-macam pendapat ahli tafsir tentang sumpah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah itu? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Al-insan itu alif lam, ujar para ulama, mengadu alif lam lil istighraq, alif lam yang menghabiskan. Artinya seluruh manusia itu. Ada yang mengatakan alif lam lil jinis, artinya seluruh jenis manusia itu berada dalam kerugian. Kalau rugi menurut kita, orang nukar barang 1000, payu 500 itu rugi, tuan. Nukar sapida 1 juta, begitu dijual payunya 500 itu rugi. Itu menurut kita. Kalau Al-Quran mengartikan rugi bukan seperti itu. Apa yang dikehendaki Al-Quran dengan manusia itu dalam kerugian? Dalam tafsir Al-Fakhrur Razi mengatakan, al-hirmanu 'anil jannah wal wuqu' finnar, itu ngarannya rugi. Orang yang dalam kerugian itu adalah tertegah masuk surga dan berhak masuk neraka. Nah, itu rugi ngarannya. Itu rugi yang sebenar-benar rugi. Masuk ke surga kada kawa, ke neraka air masuknya. Nah, itu ngaran rugi. Jadi manusia ini ya macam itu, masuk neraka semuaan, kada kawa ke surganya. Allah bersumpah tuh, Allah bersumpah menerangkan bahwa seluruh manusia itu masuk neraka. Illalladzina amanu, untung ada kecualinya. Jangan ada kecualinya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling mengingati tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati, mewasiati dengan sabar.
Imam Fakhrul Razi mengatakan hadhil ayat fiha wa'idun syadid. Ini ayat merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini peringatan yang keras. Li'annahu ta'ala hakama bil khasar ala jam'in nas illa man kana atiyan bihadhihi asya'il arba'ah. Karena Allah menyatakan dengan kerugian atas seluruh manusia kecuali orang yang memperbuat 4 hal ini. Beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, sabar. Dan sabar ini mencakup ketiga-tiganya. Orang beriman mesti sabar dengan keimanannya terhadap godaan-godaan yang merusak iman. Diperlukan sabar dalam iman. Di dalam beramal saleh macam sembahyang itu perlu sabar. Bila kada sabar ya kada betumakninah. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar lebih perlu lagi sabar. Orang yang kada punya sifat sabar kada boleh amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Banyak rusaknya pada manfaatnya. Menyuruh orang berbuat baik, orang kada mau, nak bakalahian lawan jadinya. Ada penyabaran orangnya. Menyuruh amar ma'ruf kebaikan, melarang kemungkaran, ini disambati orang ma'amuk. Nah itu ada sabar. Yang keempat, sabar itu pun perlu sabar. Si sabar ini perlu sabar. Sabar dari apa? Sabar dari riya. Kadang-kadang orang sabar itu bisa riya, bisa minta nilai kepada manusia bahwa aku ini penyabar. Nah itu kada sabar dengan sabar. Orang yang sabar perlu sabar daripada ujub dan lain sebagainya. Nah jadi sabar ini merupakan ruh daripada segala macam kebaikan.